Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat digital, balik lagi di Opsi, obrolan asik 7C. Tepatnya ngobrol santai tapi tidak berisi. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang kelihatannya serius tapi sebenarnya seru banget, yaitu literasi. Aku Azwan Nazriansyah, host kalian pada episode kali ini. Dan pastinya aku nggak sendirian, sudah ada narasumber kece kita, yaitu Kak Fata Azaki. Kak Fata, silakan perkenalan dulu. Ini kan belum ada yang tahu nama kakak. Kakak boleh perkenalan dulu, kakak? Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Fata Azaki. Teman-teman atau rekan-rekan boleh panggil kakak Kak Fata. Kakak dari Duta Muda Bangka Belitung. Oh my god! Wow! Dan kakak masih sekolah di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang kelas 12. Oke. Terima kasih Kak perkenalannya. Aku mau mulai dari pertanyaan jujur ya, Kak. Ya. Kak Fata tim baca buku tiap hari atau tim scroll TikTok dulu baru hidup? Scroll TikTok dulu baru hidup. Wah, sama sih Kak, kita dua-duanya. Nice. Nah, ini nih yang banyak bikin penasaran. Sebenarnya Duta Muda itu cuma gelar atau benar-benar aksi nyata sih, Kak? Nah, jadi Duta Muda itu selain organisasi kedutaan, namun menurut kakak Duta Muda ini adalah suatu komunitas yang membuat kita generasi-generasi muda, anak-anak muda yang ingin berkembang baik itu literasi, kepemudaan, kebudayaan, dan sosial. Jadi Duta Muda Bangka Belitung bukan hanya sekedar organisasi. Oke, jadi gitu ya, Kak. Aku ada pertanyaan nih buat Kakak. Boleh gak, Kak? Boleh, boleh. Oke. Pertanyaan pertama. Sejak kapan Kakak ikut Duta Muda? Pemilihan Duta Muda Bangka Belitung sebenarnya baru edisi pertama di tahun 2025 di bulan Agustus, dan kakak merupakan winner putra pertama dari Duta Muda Bangka Belitung 2025. Wah, prestasi yang bagus banget ya, Kak. Pertanyaan kedua, perubahan apa sih yang Kakak rasakan setelah jadi duta? Perubahannya yang pasti kakak menjadi lebih pede, pintar berkomunikasi depan publik dengan baik, dan kakak yang pastinya menambah relasi secara luas di bidang entertainment, pendidikan, dan lain-lain. Oke, terima kasih Kak udah jawab. Kak, pernah gak sih Kakak ngebayangin ada seorang anak yang lebih suka main game daripada membaca? Suatu hari dia menemukan cerita tentang tokoh hebat yang sukses karena ilmu. Sejak saat itu dia sadar upgrade karakter di game itu seru, tapi upgrade diri dunia nyata jauh lebih keren. Nah, bener banget. Sebenarnya cerita yang kamu sebut tadi lumayan mirip dengan cerita kakak dulu. Kakak di SMP dulunya anak gamers istilahnya, karena kakak juga main Mobile Legends. Namun kakak baru merasakan ternyata game itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga bisa menghasilkan cuan. Jadi selain kita bermain game, tapi kita juga bisa meningkatkan literasi, kerjasama tim dari dalam game tersebut. Jadi untuk teman-teman yang suka bermain game, pesan kakak, jangan pernah teman-teman menyalahgunakan game tersebut, karena dari game kita bisa mempelajari banyak hal. Boleh lah Kak, sekali-sekali nanti kita mau Mobile Legends. Boleh. Jadi literasi itu bikin kita nggak gampang kebawa arus ya, Kak? Ya, betul banget. Aku jadi ingat masa kecil sih. Kalau dengar kata dongeng, pasti langsung ingat masa kecil ya, Kak. Sebelum tidur, cerita pahlawan atau kisah ajaib. Boleh gak sih, Kak, aku ngasih pertanyaan lagi untuk Kakak? Boleh dong. Kenapa sih dongeng masih penting sampai sekarang, Kak? Karena dongeng adalah cara kita untuk berliterasi, terutama di anak-anak kecil nih. Karena teman-teman sering kan dibacakan dongeng oleh ibu saat sebelum tidur? Ya, sering, Kak. Di situ juga kita bisa belajar membaca, belajar mendengar, dan masih banyak hal-hal baik yang kita dapat dari mendongeng. Apa dongeng favorit Kakak waktu kecil, Kak? Dongeng kakak waktu kecil, dongeng Sang Kancil. Dongeng Sang Kancil, oke. Menurut Kakak, dongeng bisa nggak sih dibuat versi modern? Bisa banget dong. Dari dongeng juga kita bisa membuat film, membuat kabaret, dan teater. Oke. Kalau anak muda bikin dongeng sendiri, kira-kira temanya apa sih, Kak? Anak-anak muda membuat dongeng. Iya, Kak. Kira-kira apa temanya? Dari kakak ya. Temanya pendidikan dengan judul Mimpiku Masa Depanku. Oke. Berarti dongeng itu bukan anak kecil banget ya, Kak? Ya dong. Aku penasaran, kenapa dongeng bisa nyambung sama inovasi? Oke, kenapa dongeng bisa nyambung dengan inovasi? Karena menurut kakak, inovasi itu kan adalah hal perubahan kan, untuk kita berubah. Nah, dari dongeng kita juga bisa mempelajari literasi supaya kita mau nih menjadi seorang yang bisa
pandai literasi, dan lain-lain. Maka dari itu kakak menggabungkan tema tersebut bahwa mendongeng merupakan inovasi gitu. Oke, jadi gitu ya Kak. Ya. Oke, aku ada quick question nih Kak. Oke. Jawab dengan cepat, Kak. Oke, literasi dalam satu kata. Menyenangkan? Dongeng dalam satu kata. Seru. Pesan untuk anak SMP. Tetap semangat. Oke. Aku yakin kalau ikut kegiatan Kak Fata pasti nggak ngantuk ya Kak. Betul banget. Ini sih definisi belajar tapi fun sih. Oke, jadi guys, kita hari ini kita kedatangan tamu lagi selain Kak Fata, ada adik kita juga dari SD 30. Dek, silakan Dek perkenalan dulu. Halo, nama saya Arthur Prawira, kelas 4A dari SD Negeri 30 Pangkal Pinang. Hari ini apa saya? Apakah saya boleh bertanya? Boleh banget. Apa itu dongeng? Oke, dongeng adalah suatu hal yang bisa diceritakan kepada anak-anak, dewasa, dan remaja. Dan dongeng bersifat fiktif atau tidak nyata. Paham? Seperti dongeng Sang Kancil, Cinderella, Snow White. Tahu kan ceritanya? Nah, jadi dongeng itu merupakan cerita atau suatu bacaan yang bisa kita hayal, Dek. Paham? Paham. Jadi berbentuknya fiktif atau tidak nyata. Oke? Ada lagi? Tidak ada. Oke. Sudah bertanya Dek? Puas gak dengan jawaban Kak Fata? Oke, terima kasih ya Dek. Gak terasa obrolan kita hari ini super seru. Ternyata literasi itu bukan soal terlihat pintar, tapi soal terus belajar dan berkembang. Dongeng ngajarin kita bermimpi, dan duta muda ngajarin kita bergerak. Fata, ada yang disampaikan Kak? Waduh, banyak nih sebenarnya. Pesan kakak untuk generasi-generasi muda seperti adik-adik dari SMP Negeri 8 Pangkal Pinang, jangan pernah malu untuk berdongeng atau jangan pernah malu untuk membaca, karena buku adalah jembatan ilmu. Jadi kakak harap teman-teman suka membaca dan bisa berliterasi dengan baik. Oke, dan buat kalian semua, keep reading, keep dreaming, keep creating your story. Dadah semuanya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.